Oke, silakan. Baik. Baik, assalamualaikum. Selamat malam, Bu Herlin. Ya, selamat malam Pak Fendi. Oh iya, dengar-dengar Bu Herlin kurang fit ya? Iya Pak, kurang fit Pak. Kenapa nih? Ya, Suaranya Bu di mute Bu Herlin. Kok di mute? Iya. Pencet. Bu Herlin sedang sakit apa ini? Sekarang yang dikeluhkan? Kemeng Pak. Kayak gimana gitu Pak? Hipo Pak. Oh. Biasanya konsumsi apa kalau itu kambuh hiponya itu Bu Herlin? Bukan masalah konsumsi apa, tapi kekurangan zat gula Pak. Oh, Kan saya nggak suka minum kadar minuman. gula gitu ya? Kurang gula. Oke. Baik, kita ngobrol ini gak lama ya Bu Herlin ya, sekitar mungkin 10 atau 15 menit. Iya Pak. Ya, apa nih yang mau Ibu Herlin bicarakan pada malam hari ini? Ada keluhan apa ini yang mau dibicarakan malam ini? Sebenarnya saya ini Pak, sebenarnya apa saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah masalah yang saya hadapi ini Pak. Masalah apa kira-kira itu Bu Herlin? Begini Pak, saya punya masalah di bidang pelajaran saya, yaitu pelajaran olahraga. Oke. Di salah satu kelas waktu saya pelajaran olahraga itu ada salah satu siswa itu Pak kayak main sendiri Pak. Oke, main sendiri ya? Iya. Terus? Itu saya bingung, padahal sudah saya ajak untuk bergabung dengan temannya, tapi dia itu asik sendiri Pak. Oke. Jadi intinya Ibu Herlin merasa bingung ya dengan keadaan muridnya begitu ya? Iya benar jadi, Pak. Jadi kelas berapa tadi? Kelas 6 ya di kegiatan olahraga ya? Iya ini tadi di kelas 6 Pak. Ya, tidak bekerja sama begitu. Ya, betul ya Ibu ya? Ya kurang kerjasama gitu kan ya? Kurang kerjasama dan kurang memperhatikan itu Pak. Oke. Oh ya, tadi kan Ibu mengatakan murid-murid Ibu itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran olahraga kan ya? Iya, menurut Ibu idealnya apa sih yang diharapkan dari murid-murid Ibu itu? Idealnya di kelas itu bagaimana? Ya saya ingin ada kerjasama di antara satu siswa ke kelas lain itu Pak, di kelas itu Pak, dalam pelajaran saya gitu. Kompak kebersamaan Ya, begitu ya? Kerjasama. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu ya, murid seperti apa ya yang Ibu harapkan sih? Yang Ibu harapkan kan kompak bersama
kebersamaan itu menurut Ibu yang seperti apa? Menurut pengamatan Ibu, yang kompak itu seperti apa? Murid yang seperti apa? Yaitu saya menginginkan murid itu, Pak, dapat bekerja sama dalam suatu tugas atau pembelajaran. Oke. Gitu ya. Kompak bersama. Kalau Iya, misalnya kalau kita skalakan ya, kalau kita nilai gitu. Murid yang kompak, yang bersama-sama kompak itu satu kelas dengan kelas lainnya, khususnya kelas 6 itu berada di angka 10 misalnya ya. Sekarang itu murid-murid Ibu itu berada di street berapa lah, skala berapa? saya bisa memprediksikan yang siswa itu, posisi saya itu sekarang di skala 5, Pak. 5 ya, oke. Kayaknya kalau apa yang diceritakan Ibu barusan susah ya untuk untuk mencapai nilai atau skala 10 itu. Paling tidak di skala berapa sih yang diharapkan Ibu, murid-murid Ibu itu dalam hal Ya, kekompakan dan kebersamaan tadi? ya untuk ke skala 10 ya tidak mungkin gitu, Ya, Pak. Jadi mengingat saya begitu kompleksnya. menginginkan di skala 9 mungkin, Pak. Oke, begitu ya. Iya. Nah, untuk murid yang untuk menuju angka ke-9 itu ya, dilihat dari segi kekompakan, kebersamaan itu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk ke angka 9 itu? Apa yang akan Ibu lakukan? Untuk ke skala 9 itu, Ya. mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat Oke, pembelajaran, yang saya butuh itu penilaian sikap. Yang saya penilaian tekankan sikap. dan di akhir kegiatan, refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga Oke. kebersamaan. Oke. Jadi yang bisa dilakukan Ibu ya di sini memotivasi, kemudian Ya, memberikan penilaian sikap, kemudian yang ketiga apa tadi Bu? penilaian sikap Kemudian dan apa tadi, memberi apresiasi murid, Pak. apresiasi gitu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu ini ya, dari ketiga yang disampaikan ini, yang paling yang bisa dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana? Kira-kira untuk untuk supaya murid-murid Ibu itu bisa kompak, bisa bekerja sama dari ketiga ini mana mungkin yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin nanti saya akan mengadakan itu semacam pertandingan beregu atau kompetisi beregu itu, Pak, dan saya akan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dulu atau untuk mengenal teman lebih dalam. Oh begitu ya, untuk Ya, memotivasi siswa itu ya? ya, Itu ya? Oke. ya, Pak. Kapan itu bisa dilakukan oleh Ibu Herlin? Gimana, Pak? Kapan itu bisa dilakukan oleh Ibu Herlin? Ya, untuk melakukan itu mungkin kira-kira butuh 1 atau 2 minggu, Pak. Secepatnya ya 1 atau Ya, 2 minggu tuh ya. ya, Pak. Oke. Baik. Begini Ibu ya, saya jadi gak sabar ini, ingin sampai 1 atau 2 minggu lagi yang Ibu katakan tadi berjumpa atau ngobrol lagi sama Ibu. Kita berada di ujung sesi sekarang Ibu Herlin ya. Iya, Pak. Menurut Ibu Herlin itu apa sih
yang Ibu Herlin dapatkan dari obrolan kita malam ini? Yang Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini apa, Bu Herlin? Yang obrolannya saya dapat pada hari ini yaitu saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok atau dalam berdiskusi. Oke, Bu Herlin. Saya jadi gak sabar nih ingin ngobrol lagi bersama Ibu Herlin mungkin 1 minggu ke depan. Sukses Bu Herlin ya, semangat. Semoga apa yang dilakukan jenengan bisa membuat murid-murid Ibu jadi kompak, jadi kompak satu sama lain, kelas satu dengan lain-lainnya, khususnya di pembelajaran olahraga yang diampu oleh Ibu Bu Herlin ya. Terima kasih Bu Herlin ya. Terima kasih juga Pak, karena sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami ini Pak. Oke, jangan sungkan untuk ngobrol, untuk menghubungi saya jika ada hal yang perlu dibicarakan Bu Herlin ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, sekian dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya teman kita, Bu Nita, ini sama Mbak Siri belum gabung ini Bu Herlin. Kita lanjut ya, mungkin ya, supaya efektif waktu kita yang kita punya ini ya. Gimana? Bu Herlin, halo? Halo? Halo, suara Ibu Herlin di mute nih, enggak kedengeran. Halo Ibu Herlin, di mute. Halo, bisa didengar Bu, Ibu Herlin? Ya maaf Pak, ada gangguan Pak. Oke. Sekarang giliran Bu Herlin yang jadi, oh ini Bonita bergabung ini. Mungkin Bu Herlin jadi coach, saya jadi coachnya. Ya, teman ya, ini Bu Bonita, Pak Siri ini belum gabung kayaknya, ini ada kendala teknis barangkali ini. Sudah dihubungi barusan. Gimana ya Pak? Ayo lanjut Bu Herlin biar waktunya kan kita punya waktu sebentar cuman ini. Baik, assalamualaikum. Selamat siang Pak Ferdi. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Herlin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Bolehkah saya duduk untuk ngobrol dengan Pak Fendi? Oh, monggo disilahkan Bu Herlin, monggo. Baik Pak.
Mereka saya ngobrol dengan atau berbincang-bincang dengan Bapak. Ya, Mereka saya mau ngobrol atau berbincang-bincang. boleh silakan. Justru itu Ibu ya, seperti yang saya sampaikan atau yang saya katakan kemarin kan, sepertinya saya perlu teman curhat nih, teman ngobrol untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Semoga pembicaraan kita ini nantinya bermanfaat ya Pak. Nah, itu yang saya harapkan, Bu Herlin. Ini Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Fendi ini seperti tidak bersemangat, kayak ada yang terganggu atau ada yang mengganggu pikiran Pak Fendi ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya, Bu Herlin. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak? Iya, gini, saya hanya ingin mendapatkan sebuah ide seperti yang solusi lah itu istilahnya dari masalah saya ini, Bu Herlin. Terus apa nanti Pak? Selesai ini tujuan dari obrolan dari kita ini nanti Pak. Sama yang dihadap Berlin tadi. Saya itu masih bingung gitu. Kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat, tidak bersinergi itu. Kayaknya kurang fokus di kelas tuh, Bu. Terus gini, coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar itu murid tidak memperhatikan saya, malah celengak-celinguk gitu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat, Bu. Terus yang membuat Bapak tidak bersemangat itu apa ya, Pak? Gini, Bu, saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, gitu, dengan fokus. Oh, maksudnya murid-muridnya itu tidak belajar, gitu Pak ya? Iya, sebenarnya tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas gitu ya, masuk kelas murid-murid itu kurang bersemangat gitu ketika saya di kelas itu, gitu. Ya baiklah, saya mengerti apa ini maksud Bapak Fendi ini. Nah sekarang bisakah Bapak menjelaskan proses pembelajaran yang di kelas Pak Fendi? Prosesnya, Bu ya? Iya. Prosesnya ya seperti biasa sih, Bu. Berdoa, kemudian dilanjutkan mengulang pembelajaran yang kemarin, persepsi itu, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran juga yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi juga dan menyimak begitu mengerjakan penugasan. Ketika mengerjakan tugas itu mereka kurang bersungguh-sungguh kalau saya perhatikan, Bu. Kurang serius gitu. Apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran saya ya, Bu ya? Oh ya. Menurut Pak Fendi salahnya di mana itu, Pak? Mungkin dalam menangkap penjelasan dari saya mungkin. Oh gitu ya. Begini Pak, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Pak Fendi lakukan untuk membuat murid itu bersemangat. Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, sudah menampilkan atau menyelipkan ice breaking ketika bosan. Kemudian saya mengadakan diskusi kelompok gitu, Bu. Kemudian memutarkan video juga dan juga belajar di luar kelas, tapi mulai terlihat ketika itu ya mulai terlihat bersemangat lagi gitu.
Apakah itu berlangsung setiap harinya, Pak Fendi? Tidak sih Bu, hanya kadang malas namun juga bersemangat ketika misalnya pelajaran matematika sama SBDP itu menggambar itu Bu. Kemudian mereka lebih menyukai ketika praktek itu Bu. Gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Pak Fendi ini sudah baik. Namun ada pembelajaran tertentu yang membuat siswa itu kurang bersemangat kan? Betul, betul Bu. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat gitu. Iya ya. Baiklah. Tapi berarti sekarang Pak Fendi ini sudah tahu kan yang menyebabkan murid Pak Fendi itu tidak bersemangat. Lalu masih ada kendala lain Pak Fendi? Sepertinya tidak sih Bu, hanya ingin murid bersemangat itu saja. Gitu. Dari penjelasan Pak Fendi, kira-kira rencana ke depan yang Pak Fendi inginkan itu yang perlu diperbaiki apa? Mungkin saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan begitu. Oh, iya. Selain itu ada hal lain yang akan Pak Fendi terapkan? Yang akan saya terapkan apa ya? Saya akan berusaha mengatur suasana hati Bu dengan well-being tadi, mindfulness. Sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid gitu Bu. Baik. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Pak Fendi dalam hal ini selain Pak Fendi sendiri? Oh iya, saya